ya insya Allah akhir Juli insya Allah udah putus, doain aja. Mbak Vena, setelah kemarin banyak yang kasus masalah KDRT dan sebagainya, netizen itu membilang kalau Mbak Vena adalah perempuan independen dan terlihat dominan. Gimana tuh dari Mbak Vena sendiri menanggapi hal seperti itu? Sebetulnya dari perspektif mana dulu ya, karena aku kan pernah berumah tangga 17 tahun, kemudian yang kedua ini, kalau mungkin dibilang dominan, aku rasa sih enggak, tapi memang kalau punya leadership ya, karena kan aku juga dari kecil, aku biasa kerja sampai umur 51 tahun, beberapa profesi pernah aku jalanin, artinya aku punya experience kan. Nah dari experience itu kalau aku terlihat tegas, pastilah, karena pertama aku kan hidup itu kan memang perjuangan, jadi bukan tipe cewek yang juga apa ya, kalau dibilang lemah, nggak lemah-lemah banget, dibilang kuat juga nggak kuat-kuat banget. It's depend on the situation gitu. Kalau memang insya Allah kedepannya aku misalkan dikasih Allah jodoh lagi gitu ya, kalau memang bisa punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, punya suami yang benar-benar jadi imam, pasti aku bisa menempatkan diri gitu. Artinya kalau tidak ada KDRT ya siapa sih yang mau bercerai, kan nggak ada gitu, apalagi di usia aku yang udah 51 tahun gitu, pengennya kan damai gitu ya. Tapi hidup itu kan nggak seperti yang kita inginkan, sometimes memang ini adalah ujian. Jadi kalau terlihat tegar, terlihat bisa menyelesaikan masalah ini ke masalah berikutnya, itu memang Allah yang menuntun. Jadi kalau terlihat dulu nangis-nangis pasca di KDRT, sekarang bisa terlihat tegas, karena memang kalau kita nggak bisa tegas di situasi yang memang kita harus tegas, gimana kita bisa memperjuangkan diri gitu. Jadi nggak bisa juga perempuan harus terlihat lemah lembut terus all the time 24 jam, sementara situasinya tidak memungkinkan perempuan itu di posisi seperti itu. Tapi kalau posisinya dia sakinah mawaddah warahmah, tidak ada KDRT, semua baik-baik aja, ya pasti dia menunjukkan sisi yang ya perempuannya akan dominan gitu. Dan Mbak Vena sendiri, banyak gak sih laki-laki yang melihat diriku kayak ini independent woman banget, jadi kebanyakan lebih kayak takut untuk lebih dekat sama Mbak Vena? Sebenarnya 9 tahun aku sendiri kurang lebih itu yang terjadi sih. Kecuali memang laki-laki itu di dunia politik atau mungkin dia memang secara profesi dan finansial pasti mungkin setara atau lebih. Once aku tiba-tiba jatuh cinta sama seseorang, itu memang sifatku adalah aku tidak materialistis. Aku adalah orang yang memang bisa bekerja, dan prinsip aku apalagi itu baru berhijab, otomatis berpikir yang penting punya teman ibadah, bisa nanti cari uang bareng, bisa insya Allah kalau Allah mengizinkan bisa jadi teman surga sama anak-anak. Akhirnya pola yang dulu kayaknya gimana banget dibikin simpel. Nah kalaupun belum terjadi yang seperti aku impi-impikan, ya kita harus berarti lebih bermunajat sama Allah, harus lebih, nggak boleh pesimis, nggak boleh menyalahkan diri terus-menerus, nggak boleh jadi orang yang akhirnya loser. Makanya saya balikan kenapa sekarang saya pengen jadi speaker, karena saya nggak pengen masalah KDRT ini hanya stop sampai terus saya nggak berbagi sama perempuan lain yang mungkin saat ini lagi bingung gitu, lapor nggak, speak up nggak, itu kan masalah mental sih gitu. Jadi perempuan juga jangan salah, terlihat cantik, terlihat pintar, terlihat juga punya prinsip gitu, karakter lah. Dan itu kalau dia bisa memperjuangkan dirinya, kalau hal yang benar ya harus diperjuangkan. Kecuali kita salah ya iyalah gitu kan. Tapi kalau Mbak Vena sendiri tipikal perempuan yang alpha ya dalam hal apapun gitu? It's depend on. Selalu aku bilang kalau aku alpha mungkin aku nggak akan memilih istilahnya finansial sebagai satu-satunya requirement. Pasti aku akan there is number one. Itu kalau alpha mungkin, karena mungkin pemikirannya lebih ke tidak ke duniawi lagi. Aku lebih berpikir simple, toh meninggal kita nggak bawa apa-apa. Jadi memang it's complicated sih. Kalau aku ngomong gini nanti dibilang begini, nanti ngomong gini bilang gini. Tapi buat aku nggak mau fokus sama yang sudah terjadi. Udahlah ke depannya, toh Allah udah memudahkan ini semua, udah ada vonis, tinggal cerainya. Nah sekarang ke depannya aku harus mulai menata diri kan. Apalagi nih ada si Fania, artinya kan dia jadi
harus mencontoh aku. Kalau akunya nangis mulu, terus nggak ngapa-ngapain, terus nggak berprestasi lagi, nggak berkarya, terus dia mau jadi apa? Kan madrasah pertama adalah ibu, jadi aku harus move on. Oke. Kan kemarin baru aja mengembalikan barang-barangnya tante, dan kabarnya nih ibunda dari Irawan tuh sedih katanya barang-barang dikembalikan. Seperti apa reaksi tante nanti? Jadi gini, kalau soal pengembalian barang-barang itu, beberapa bulan yang lalu kita kan pernah sama-sama melihat ya, saya dari salah satu lawyer yang bersangkutan bahwa kalau saya tidak mengembalikan barang-barang ada ancaman hukuman 4 tahun ya kalau nggak salah. Pada saat itu kan saya cukup lumayan bingung ya, apa ya yang bisa terancam 4 tahun gitu. Jadi dari awal pun karena memang informasi yang disampaikan lewat media bukan lewat surat secara tertutup, artinya kalau kita menjawab harus sama ya, on public gitu ya. Cara jawabnya adalah ya saya listing langsung barang-barang apa yang masih ada di rumah saya, termasuk surat-surat penting, termasuk apa yang pernah dikasih pun saya kembalikan gitu. Jadi itu pun surat kuasa saya mintakan belum ada beberapa bulan yang lalu pada saat barangnya sudah rapi. Ya kan saya tunggu, saya sabar nih. Itu pun kita yang aktif loh. Lawyer saya, Bang Hotman, selalu coba menyurati untuk segera mempersiapkan surat kuasa. Dan alhamdulillah ada surat kuasa. Kenapa di pengadilan agama? Karena kebetulan memang ada sidang gitu. Jadi ya saya memang ingin teman-teman media menjadi saksi juga, karena kan awalnya kan warningnya on public, jadi mengembalikannya pun saya rasa lebih tepat on public sehingga nggak ada fitnah, nanti nggak ada masalah yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Jadi it's a consequences. Itu konsekuensi kalau kita menyampaikan depan publik, pasti jawabannya ya pasti depan publik, kecuali dari awal penyampaiannya surat tertutup, pastilah saya akan menanggapi secara tertutup. Dan kabarnya koper kuning dan koper hijau belum dikembalikan. Apa benar tante? Saya nggak mau menanggapi itu karena pertama itu orang sudah sepuh ya, sudah tua. Saya sangat menghargai. Saya sekali lagi bilang urusan saya sama yang bersangkutan, bukan sama the whole family. Dan saya selalu berusaha untuk tidak menanggapi karena saya nggak mau akhirnya banyak gibah. Saya juga berdosa kalau saya menanggapi hal-hal yang tidak banyak manfaat, banyak mudarat daripada manfaat. Saya juga terus belajar untuk jadi orang yang lebih sabar dengan peristiwa ini. Jadi saya nggak mau nanti kalau saya tanya jawab, akhirnya tidak memberikan solusi, yang ada memberikan sakit hati. Saya mohon maaf nggak mau menjawab. Saya rasa clear karena kemarin sudah ditandatangani. It means clear. Kalaupun ada kurang-kurang ya kita bisa lawyer to lawyer sih. Tante emang berarti nggak boleh kasih tahu ya tante isi koper tante. Kalau isi kopernya kan semua barang-barang yang bersangkutan, karena kan waktu itu kan yang bersangkutan kan tinggal di rumah, kemudian pasti punya barang pribadi. Kalaupun koper warna apa juga saya kadang-kadang suka exactly nggak hafal ya gitu. Tapi ya kalau memang ada kekurangan ya insya Allah kalau memang ada ya saya cari. Tapi Mbak Vena sendiri untuk setelah banyak kasus ini memvaluekan dirimu jadi makin tinggi banget ya sih Mbak? Enggak lah, value itu bukan dinilai dari manusia. Dan saya belajar, saya juga terima kasih nih sama teman-teman wartawan yang sangat makin kesini makin membuat saya juga punya platform ya untuk menjawab. Karena bagi saya nggak penting komplimen dari manusia. Yang saya penting, saya justru makin kesini makin memperdalam bagaimana saya bisa konektivitas sama Allah makin dekat ini. Karena kalau nggak gara-gara itu, saya mungkin nggak akan seperti ini. Pasti saya akan di cyber terpuruk, nggak ada pengakuan, nggak diakui, terpuruk lagi. Apalagi ada fitnah, terpuruk lagi. Itu adalah bagian dari proses berani speak up. Ini yang saya pengen sharing buat teman-teman perempuan. Mental kita diuji, kesabaran kita diuji. Jadi kalau yang ada cyber itu kita tanggapi, habislah energi kita untuk di situ. Dan itu yang dituju sama pihak yang bersangkutan. Jadi saya tanggapinnya harus sangat pintar. Mana yang perlu ditanggepin, mana yang nggak perlu. Tapi saya fokus sama kasus KDRT yang sekarang udah vonis secara sah dan meyakinkan. Yang bersangkutan divonis 1 tahun penjara karena ada KDRT fisik dan psikis. Nggak mungkin lah kalau nggak ada KDRT terus tiba-tiba
ada psikis. Psikis itu timbul dari fisik. Tante kalau aku kasus perceraian seperti apa Tante? Iya, alhamdulillah kalau perceraian insya Allah tanggal 13 Juli adalah saksi dari pihak aku. Itu insya Allah akan hadir saksi kunci, yaitu orang yang pertama kali melihat saya berdarah-darah keluar dari kamar hotel. Kemudian yang kedua insya Allah ibu saya sendiri. Ya, habis itu katanya ada kesimpulan atau apa. Ya insya Allah akhir Juli insya Allah udah putus, doain aja. Oke. Oke. Makasih Tante. Oke, terima kasih. Ya, ayo.